warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai tentang kepuasan konsumen. Pengertian kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan konsumen antara lain: A. Kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan konsumen ketika sedang mencoba melakukan transaksi dengan produsen produk. B. Pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan maupun pesaing-pesaingnya. C. Pengalaman dari teman-teman. Komponen kepuasan konsumen. Seperti yang telah dikemukakan, bahwa ada banyak pengertian kepuasan konsumen. Menurut Z dan Court, sekalipun banyak definisi kepuasan konsumen, namun secara umum tetap mengarah kepada 3 komponen utama, yaitu A. Respon. Respon dibedakan menjadi 2, yaitu tipe dan intensitas. B. Fokus. C. Waktu respon. Metode pengukuran kepuasan konsumen. Menurut Kotler, yang dikutip dari buku Total Equality Management, ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam melakukan pengukuran kepuasan konsumen, di antaranya A. Sistem keluhan dan saran. B. Go shopping. C. Lost Customer Analysis. D. Survei kepuasan pelanggan. Ciri-ciri konsumen yang puas. Kotler menyatakan, ciri-ciri konsumen yang merasa puas sebagai berikut. A. Loyal terhadap produk. Konsumen yang puas cenderung loyal, di mana mereka akan membeli ulang dari produsen yang sama. B. Adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat positif. Komunikasi dari mulut ke mulut, word of mouth communication, yang bersifat positif, yaitu rekomendasi kepada calon konsumen lain dan mengatakan hal-hal yang baik mengenai produk dan perusahaan. C. Perusahaan menjadi pertimbangan utama ketika membeli merek lain. Ketika konsumen ingin membeli produk lain, maka perusahaan yang telah memberikan kepuasan kepadanya akan menjadi pertimbangan yang utama. Elemen kepuasan konsumen. Wilkie menyatakan bahwa terdapat 4 elemen dalam kepuasan konsumen, yaitu A. Expectation. B. Performance. C. Comparison. D. Confirmation atau disconfirmation. Macam-macam atau jenis kepuasan konsumen dibedakan menjadi 2. A. Kepuasan fungsional merupakan kepuasan yang diperoleh dari fungsi atau pemakaian suatu produk. Misal, karena makan membuat perut kita menjadi kenyang. B. Kepuasan psikologikal merupakan kepuasan yang diperoleh dari atribut yang bersifat tidak berwujud. Misal, pesanan bangga karena mendapat pelayanan yang sangat istimewa dari sebuah rumah makan yang mewah. Strategi demi kepuasan konsumen. Dalam era persaingan bebas, tidak ada satupun yang aman tanpa persaingan. Mengambil kutipan atau artikel dari suatu website tentang kepuasan konsumen adalah juga hal ini berkaitan dengan konsep Fandi Tiptono. Dalam pemasaran menyatakan bahwa ada 2 strategi yang menjadi dasar dalam menghadapi perilaku konsumen atau pelanggan, yaitu A. Strategi menyerang. B. Strategi defensif atau bertahan. Faktor utama dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen. Luppiudi menyebut 5 faktor utama yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan kepuasan konsumen, antara lain. Dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen, terdapat 5 faktor utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu A. Kualitas produk. B. Kualitas pelayanan. C. Emosional. D. Harga. E. Biaya. Hubungan antara citra merek dan kepuasan konsumen. Pengertian citra merek. American Marketing Associating mengemukakan bahwa merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan atau kombinasi dari hal-hal tersebut untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari seseorang penjual maupun kelompok penjual untuk membedakannya dengan barang-barang pesaing. Mereka mempunyai peranan yang sangat penting dan merupakan aset prestisius bagi perusahaan. Hubungan antara citra merek dan kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau
kecewa seseorang yang dialami setelah membandingkan antara persepsi kinerja dan harapan suatu produk dengan harapan-harapannya. Kepuasan konsumen merupakan fenomena setelah pembelian, maksudnya bahwa kepuasan konsumen telah terjadi pembelian di mana konsumen setelah melakukan pembelian kemudian akan melakukan evaluasi terhadap produk tersebut apakah sesuai dengan harapannya atau tidak. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.